Saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat petang. Kita bersyukur kepada Tuhan, petang hari ini kita bisa bersama-sama lagi berada di rumah Tuhan untuk beribadah padanya, bahkan untuk melayani Tuhan hari ini. Mari kita menenangkan diri kita dan juga jangan lupa mematikan dan mensilentkan handphone kita agar tidak mengganggu jalannya ibadah pada hari ini. Terima kasih. Mari kita bersatu teduh dan kita memulai ibadah ini dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Saudara-saudari, mari kita bersatu teduh dan dengarlah firman Tuhan sebagai landasan ibadah kita petang hari ini. Ya Tuhan, kekuatanku, untukmu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Mazmur 59 ayat 18. Amin. Saat teduh selesai. Saudara-saudari, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri dan memuji Tuhan kita dengan pujian Karena Dia Hidup 133. Pujian nomor 133, Karena Dia Hidup. Putra Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ya tebusku mati di salib, kubur kosong nyatakan Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut. Dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ya hidup. Ku anaknya, dipelukannya, amat tenang dan senanglah. Yakinlah kau dengan imanmu dapat menghadap esok karena Ya hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut. Dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ya hidup. Dan tamatlah jalan hidupku, ku menghadap gang yang dahsyat. Dan Tuhanku mengalahkan maut
ada hari esok, takkan lagi ku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena ya hidup. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita tetap bangkit berdiri dan kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata kekal di sorga, Bapa sumber pengharapan kami, di mana di dunia ini tidak memberikan kami pengharapan yang pasti, di mana dunia ini banyak tantangan, pencobaan, dan kesulitan yang kami hadapi. Dan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah hidup, yang telah mati untuk dosa manusia, dan telah bangkit kembali. Dan Dia sudah berada di surga dan akan segera datang kembali. Itulah pengharapan terbesar kami, anak-anak-Mu, sehingga kami satu hari nanti bisa mengakhiri hidup kami dan kami bisa bertemu muka dengan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, di mana Engkau membawa kami kembali lagi di tempat ini, di mana kami bisa bersekutu bersama anak-anak-Mu di seluruh dunia, bahkan di sini, untuk memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan sabda-Mu. Bahkan di akhir ibadah ini kami akan juga menghadap meja perjamuan-Mu. Kami mohon Kau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kiranya hanya nama-Mu sajalah yang dimuliakan dan ditinggikan petang hari ini. Kami alaskan ucapan syukur kami, doa kami, permohonan kami, hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, silakan duduk. Mari kita membuka Alkitab kita dalam bacaan bertanggapan hari ini, yaitu dari kitab terakhir, yaitu kitab Wahyu pasal yang ke-18. Dan kita akan membaca ayat 21 sampai 24. Pasal 18, Wahyu 18, 21 sampai 24. Karena hanya 4 ayat, kita akan membacanya bersama-sama. Dan tolong disimak bahwa saat kita menemukan kata di ayat 1 seorang malaikat, bisa kita ganti dengan satu malaikat. Kita akan mulai. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Babel tidak akan bangkit lagi. 1, 2, 3. Dan satu malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi.
dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu, dan seorang yang ahli dalam segala suatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Kita bersyukur dan bersukacita atas pembacaan firman Tuhan yang indah. Kita terus dan kita harus terus membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena ada suatu kebahagiaan untuk setiap manusia yang membaca, merenungkan firman Tuhan, melakukan dan mewartakannya. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian lagi, yaitu dari nomor 183. 183. Yesus, aku milikmu, oh Tuhan. 183. Aku milikmu, kau pun milikku, dan kau mengasihiku. Tuhan, tambahkan imanku ini, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salibmu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salibmu, ke tempat darah kudus. Ku dikuduskan, rela diutus, bila kuasa padaku. Ku dengan iman beritakan Injil, ku mau turut perintahmu. Ku mau dekat salibmu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salibmu, ke tempat darah kudus. Aku bersujud di hadapanmu, saat itu indahlah. Hatiku senang, berkat-Mu limpah, ku bersuka citalah. Ku mau dekat salibmu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salibmu, ke tempat darah kudus. Kasih-Mu besar yang tak terhingga, berkat-Mu pun limpahlah. Ku bergiranglah, rohnya sertaku, sampai jumpa-Mu kelak. Ku mau dekat salibmu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salibmu, ke tempat darah kudus. Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Betapa indah firman Tuhan ini yang mengingatkan kita bagaimana kita adalah milik dari Tuhan. Kita akan melihat ayat hafalan di buletin gereja
yang terdapat di bagian di atas warta gereja dari Mazmur 118 ayat 22. Dan gelar Tuhan Yesus di sini adalah batu penjuru atau kepala dari batu penjuru. Oke, kita akan sama-sama menghafalnya 3 kali. Kita hafalkan, kita coba ya, hafalkan supaya kita bisa semakin kaya akan gelar-gelar Tuhan Yesus yang kita pelajari. Sama-sama, 1, 2, 3. Mazmur nomor 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Cukup pendek, saya harap kita bisa hafal malam ini. Satu, dua, tiga. Mazmur 118 ayat 22. Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Oke, kita coba ya, tanpa melihat. Oke, 1, 2, 3. Mazmur 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Amin. Kita bersyukur atas kata hafal ini. Tolong dilihat kembali jadwal pelayanan bulan Oktober. Kiranya kita bisa mempersiapkan diri untuk bisa melayani Tuhan. Yang pertama, warta gereja. Doa dan puasa akan dilakukan secara sukarela di rumah masing-masing setelah ibadah ini sampai besok sore jam 6 sore. Kiranya Tuhan menolong kita bisa menjalankan pelayanan ini. Yang kedua, lokakarya penginjilan atau workshop penginjilan akan diadakan 20 Oktober jam 8 pagi di gereja. Apa itu workshop atau lokakarya penginjilan? Ini adalah bagaimana setiap kita yang umum akan dilatih bagaimana cara menginjili orang. Bukan hanya menginjili keluarga, tapi bahkan menginjili orang yang kita tidak kenal. Jadi ini adalah acara khusus yang saya himbau kita semua bisa mengikutinya. Dan ini akan pasti sangat bermanfaat untuk hidup kita. Jadi jika ada yang mau, boleh mendaftarkan diri setelah ibadah ini. Ya, sampai nanti tanggal 20 Oktober kita akan sama-sama bertemu di gereja. Yang ketiga, kelas pengetahuan dasar Alkitab sudah mulai di Kuburaya. Tapi di sini akan dimulai minggu yang akan datang, yaitu jam 5. Jadi untuk saudara-saudari yang ingin dibaptis tahun ini, kayak afirmasi iman, pindah anggota, atau ada baptis anak, bisa mendaftarkan diri setelah ibadah. Jadi kasih tahu, jadi minggu depan bisa datang ke sini jam 5 karena kelasnya akan dimulai jam 5 sore. Itu saja, saya tidak melihat ada jemaat baru hari ini. Kita terus berdoa semoga kita semua bisa membawa teman-teman baru dan saudara-saudara untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita. Yang hari ini akan melayani yaitu adalah saudari Erna. Kita akan memuji Tuhan. Pujian nomor 246. 246 kita akan nyanyikan 2 kali. Setiap langkahku selalu ikut Yesus, Ia akan memimpin jalanku, ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa, bila jalan kemenangan, ku ikut
Yesus. Sekali lagi. Setiap langkahku selalu ikut Yesus. Ia akan memimpin jalanku, ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa, bila jalan kemenangan, ku ikut Yesus. Saya mengundang saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa sumber berkat kami, yang telah memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Kami bersyukur untuk semua berkat-Mu yang kami rasakan tiap hari lepas tiap hari. Bahkan kami bersyukur pada hari ini, hari yang khusus, yang Kau telah khususkan untuk kami beribadah kepadamu. Kami bisa datang membawa persembahan kami, bahkan perpuluhan kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang menerima segala persembahan kami, kiranya Engkau juga memakai persembahan ini untuk memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Kami juga memohon Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini dengan rela dan sukacita. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau yang mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, silakan duduk. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Guru Injil Peter Yoksan dengan tema, jika tidak mau diselamatkan Yesus, maka penghakimannya pasti menimpa. Pada hambanya kami persilakan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka dari kitab 1 Petrus, pasal yang kelima, itu pasal yang terakhir, ayat yang ke-13, 1 Petrus 5:13. 1 Petrus 5 ayat 13. Saya bacakan untuk kita semua. Salam kepada kamu semua sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus putraku. Dalam kitab yang sama, pasal 4 ayat 17. 1 Petrus 4:17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jikalau penghakiman itu dimulai pada diri kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kami sekarang mengucap terima kasih karena diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu dari kitab Wahyu. Kami sadar, kami tidak sanggup, pikiran kami terbatas. Kami mohon Roh-Mu menuntun kami agar kami dapat memahaminya. Karena ini begitu penting untuk kami anak-anak-Mu yang hidup di akhir zaman. Kami mohon Engkau menolong kami, dan kami juga mohon Engkau berbelas kasihan mengampuni dosa kami. Dengan darah Yesus
hapuskanlah semua pelanggaran kami. Di dalam namanya Tuhan Yesus Putramu, Juru Selamat kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Telah beberapa kali kita belajar tentang Babelonian. Kata Babel adalah kata yang penting. Ada kaitannya dengan kutuk yang keenam yang sekarang masih melekat pada kita manusia. Menara Babel adalah menara yang diizinkan Allah untuk dibangun oleh mereka yang memberontak kepada Allah. Babel itu artinya kacau, artinya apa? Babel. Terjadi kebingungan. Karena pada saat menara Babel ingin digagalkan oleh Tuhan, dia membuat manusia yang dulu hanya punya satu bahasa, bahasa Ibrani. Karena Adam itu kan bahasa Ibrani. Dibuat menjadi sekarang 6.000 bahasa. Bahasa Teochew, bahasa Hakka, saling tidak mengerti atas satu dengan yang lain. Itu kutuk yang keenam. Kutuk pertama, ular tidak ada kaki. Kutuk kedua, Hawa kalau hamil akan susah dan sakit waktu melahirkan. Kutuk ketiga, pria bekerja sampai berkeringat baru bisa mendapatkan nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Kutuk keempat, tanah. Tanah di Taman Eden, semua yang mau dimakan Adam dan Hawa itu tumbuh otomatis. Kutuk kelima, bye-bye, mati. Ya, kalau tidak kenal Yesus, begitu bye-bye, nggak akan jumpa lagi dengan siapapun juga. Kutuk keenam, menara Babel, bahasa. Sangat susah belajar bahasa, makanya ada perguruan tinggi bahasa. Yang ketujuh, kutuk ketujuh itu neraka. Tetapi semua kutuk itu akan Tuhan hapus kalau kita percaya Yesus yang digantung di salib. Nah, kita melihat di sini kenapa Wahyu kalau kita cerna, mulai dari pasal yang ke-16, 17, 18, bahkan 19 ayat 1, 2, itu berbicara tentang Babel, Babel dan Babel. Sesungguhnya apa itu? Babel dikatakan dalam pasal 19, ya. Kemudian dari itu aku mendengar seperti suara nyaring dari himpunan besar orang di sorga, 19 ayat 1, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ia telah menghakimi pelacur besar itu yang merusak bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Jadi Babel yang pertama di pasal yang ke-17 adalah Babel simbolik rohani yang sekarang sudah bereksistensi, yang namanya Gereja Roma Katolik. Sudah bereksistensi. Tetapi Babel di pasal 18 belum bereksistensi seperti yang dikatakan dalam Wahyu pasal 18. Babel itu akan diizinkan Tuhan, Babel pasal 18, Babel duniawi terbangun. Ya, kita akan belajar, Babel diizinkan dibangun menjadi satu kekuatan yang maha dahsyat. Ketika, kapan? Ketika orang percaya gereja perjanjian baru, gereja orang-orang tidak bersunat sudah diangkat ke angkasa. Jadi ada 7 tahun tribulasi besar, Tuhan izinkan ya Babel ini dibangun menjadi super power satu-satunya yang dinamakan Alkitab adalah Roma yang bangkit. Tetapi di mana posisinya? Babel yang pertama dibangun oleh Nimrod. Kalau kamu baca Kejadian 10 ayat 10, itu kota yang sampai sekarang masih ada, tapi namanya bukan lagi Babel. Nah, saya bersyukur di perpustakaan di bawah ada buku-buku yang diwariskan oleh Dr. Tou Xiang Hua. Satu di antaranya saya belum baca, ada buku Misteri Babylon. Ini Babel itu di mana? Ini ada nama Saddam Hussein. Saddam Hussein adalah siapa dia? Penguasa di Irak. Di Irak. Jadi Babel ini memang adanya di Irak. Kerajaan Babelonia di kitab Daniel adalah superpower yang menguasai seluruh dunia. Nah, Babel di sini juga diizinkan dalam masa tribulasi besar akan menjadi besar. Sekarang kota Babel itu namanya bukan Babel, kalau kita periksa di geografi namanya Hilah. Hilah sekarang kalau kita lihat di internet, jumlah penduduknya itu 300.000, lebih kecil dari Pontianak. Di situ akan menjadi satu kekuatan yang besar, betul-betul menjadi besar. Karena nanti ya di situ Tuhan katakan
dibangun menjadi kekuatan apa? Yang pertama kekuatan politik seluruh dunia, ya, akan berada kekuatannya di situ. Dan di situ antikristus akan memimpin segala bangsa menyerbu Yerusalem, ya, dalam perang Harmagedon. Karena dalam cawan murka yang ke-6, kamu lihat ya, yang sudah kita pelajari, coba kita buka. Wahyu 16 ayat 12. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Nah, itulah sungai itu dibuat kering. Dari situ, Efrat di sini nama lain dari Babel, karena di situ ada super power yang akan memimpin dunia menyerbu Israel untuk perang yang terakhir, dan Israel diserang habis-habisan sampai Israel itu, ya, hampir kalah dan musnah. Mereka berseru, di mana Mesias? Dan Yesus datang kedua kali, tahap kedua di bukit, dia naik ke sorga. Bukit apa itu? Bukit Zaitun. Dan dia mengalahkan semua musuhnya. Tuhan Yesus nggak perlu ada nuklir, nggak ada perlu senjata, dia hanya dengan berfirman. Semua musuhnya dari seluruh dunia yang dipimpin antikristus, yang mau memusnahkan Israel, itu dikalahkan. Jadi Babel ini diizinkan pertama dibangun kembali. Ya, sekarang belum ya pembangunan Babel ini. Nah, Babel yang sedang dibangun itu memang sudah ada skenarionya. Dan antikristus itu juga nanti akan muncul setelah kita diangkat ke sorga dan kita bersama Yesus di angkasa dan dibawa ke sorga, dan perjamuan kudus itu di sorga bersama-sama Yesus. Ya, selama 7 tahun kita melihat di bumi ini akan dikuasai oleh antikristus. Tadi kita sudah membaca bahwa kalau penghakiman dimulai di dalam gereja. Jadi gereja kalau kita tidak melayani sesuai firman, kita akan dihakimi loh. Jangan main-main sebagai orang Kristen. Jangan main-main sebagai hamba Tuhan. Kalau kamu tidak lakukan pekerjaan orang Kristen, pekerjaan hamba Tuhan, Tuhan akan menghakimi kita. Coba kamu lihat Wahyu ini ya. Dari pasal 2, pasal 3, 7 gereja itu dihakimi loh. Hanya 2 gereja yang tidak disebut cacat celahnya. Kelima gereja, Tuhan Yesus tunjuk borok kamu ini. Gereja paling besar, Efesus, kehilangan kasih. Apa artinya? Tidak lagi mengabarkan Injil. Oh, gerejanya udah penuh, ngapain nginjili? Yang datang kebaktian ribuan kok. Persembahannya banyak kok. Cuma khotbah aja. Tuhan Yesus tunjuk, bertobat. Kalau tidak, saya cabut, saya patahkan itu kaki diannya. Nggak main-main loh. Ya, kaki dian tuh satu perabot di ruang kudus. Jadi penghakiman dimulai di mana? Di dalam diri kita. Judulnya khotbah hari ini, jikalau tidak mau ya dihakimi Yesus, kita cepat-cepat bertobat. Kalau tidak mau bertobat, penghakiman itu pasti menimpa. Seperti kitab Wahyu ini. Kita bersyukur ya, kita diberi satu wahyu, apokalipsis yang detail tentang akhir zaman. Tetapi memang tidak gampang untuk dimengerti. Nah, Babel kenapa dikatakan boleh dibangun kembali? Karena Babel menaranya runtuh, pernah lagi menjadi kerajaan Babel, runtuh lagi oleh kerajaan apa itu? Media Persia. Jadi keturunan dari Raja Nebukadnezar tiba-tiba diserbu oleh Media Persia, runtuh dia. Jadi setelah runtuh, tinggal puing di mana? Di kota Hilah yang tadi saya sebut, di Irak. Masih ada jejaknya. Tetapi yang kita lihat di pasal 18 ini, dan satu malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu besar, batu kilangan, lalu ia melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu. Kota ini masih kecil sekarang, akan menjadi kota yang besar. Pembangunannya sudah dibuatkan di dalam perjanjian lama. Kalau kamu baca di rumah, Zakaria pasal 5 ayat 5. Di situ jelas. Sampai pasal 5 ayat 11. Jadi Babel ini diizinkan untuk dibangun kembali. Kemudian Babel ini akan menjadi pusat perdagangan.
yang sudah kita pelajari minggu lalu. Apa saja di situ kalau mau ada uang bisa dibeli. Ya, ada 30 lebih ya item yang dijual beli di situ. Ya, mulai dari yang namanya perhiasan. Minggu lalu sudah kita pelajari emas, perak, mutiara. Untuk pakaian yang mewah, ungu, parfum, anggur, kemudian makanan, ada minyak, ada gandum, binatang buas, kemudian domba, kemudian termasuk barang-barang dari gading, barang-barang kayu, kudingan, kemudian barang-barang marmer, kemudian ada kemenyan, kemudian barang-barang mewah, termasuk tepung yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Jadi pusat perdagangan di dunia ada di situ. Yang kedua juga pusat politik. Ya, pusat politik. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat di Babel itu adalah pusat kemewahan. Nah, kalau kita bandingkan pasal 17 dengan pasal 18 apa bedanya? Kalau pasal 18 tidak ada penjelasan. Dikatakan Babel menjual ini, menjual itu. Tetapi di pasal yang ke-17, Babel rohani itu dijelaskan. Karena disebut misteri. Nah, Babel di pasal 17, dia adalah digambarkan sebagai ibu dari para pelacur yang menunggang binatang buas. Jadi binatang buas itu adalah di pasal 18 ini, Babel dunia. Yang ditunggangi itu sebenarnya ya memakai dia, yaitu Babel yang bersifat rohani, yaitu gereja Roma Katolik, untuk menyatukan dunia. Jadi kalau kita melihat sekarang, dunia akan disatukan pertama-tama dalam segi agamanya. Jadi semua agama akan disatukan, dan kalau dunia sudah menyatu dalam agamanya, jadi akan digunakan oleh antikristus untuk menguasai dunia. Tetapi setelah 3,5 tahun dia menguasai dunia, dia akan menjadi Allah untuk seluruh dunia. Dia nggak mau lagi ada agama. Jadi dia mengatakan, ya bait Allah tribulasi yang sudah diizinkan dibangun di Israel, itu dia mengatakan seluruh dunia harus menyembah kepada saya. Dia adalah manusia yang jenius. Semuanya dia bisa. Politik dia bisa, ekonomi dia bisa, dan semua urusan dunia Tuhan izinkan dia selesaikan. Dia adalah antikristus, Kristus palsu dan melawan Kristus. Di tengah-tengah dari masa tribulasi besar. Jadi 3,5 tahun yang berikutnya. Ya, jadi kalau kita lihat perbedaannya, di Babel pasal 17 itu adalah wanita dari yang memegang cawan, sama-sama memegang cawan, dan isi dari cawan itu adalah darah dari orang-orang yang percaya Yesus. Dalam sejarah Kerajaan Inggris ada seorang ratu yang beragama Roma Katolik yang bernama Ratu Maria. Kalau kita baca sejarahnya, dia adalah ratu yang paling banyak membunuh orang yang percaya Yesus. Kenapa begitu? Karena kenapa kita sekarang punya Alkitab dalam bahasa Indonesia? Zaman dulu gereja Roma Katolik tidak mengizinkan loh Alkitab dalam bahasa apapun juga, kecuali bahasa Latin. Kalau ada yang berani menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa, katakanlah bahasa Inggris, maka orang itu akan ditangkap dan akan dibunuh oleh gereja. Gereja bisa membunuh orang loh. Caranya apa? Dia akan diikat dan dibakar dengan api. Dan itu sudah terjadi. Seorang Inggris yang bernama William Tyndale, dia menerjemahkan Alkitab ya, dari bahasa asli, bahasa Ibrani, bahasa Yunani ke dalam bahasa Inggris. Dia menerjemahkannya tidak berani di dalam negara Inggris. Karena Inggris dikuasai oleh gereja Roma Katolik. Pada saat itu Paus begitu berkuasa loh. Kalau seorang raja dari Inggris mau bertemu dengan dia, dan raja itu datang ke Roma dari Inggris, menyeberangi lautan, raja bersama ratunya, bersama anaknya, itu harus tinggal di luar dari tempat tinggal Paus dalam musim salju loh, selama beberapa hari. Paus tuh nggak bukakan pintu, rajanya nggak bisa masuk loh. Baca di sejarah gereja, begitu berkuasanya gereja Roma Katolik.
Gereja Roma Katolik itu sudah dimasuki ya oleh unsur-unsur penyembahan berhala. Kalau kamu masuk ya ke gereja Roma Katolik, ciri khasnya apa? Begitu banyak patung. Di sana patung, di sini patung. Kalau kamu masuk lagi ke gereja Katolik Timur, Ortodok di Rusia, bukan patung tapi gambar. Mereka menyembah gambar, menyembah relik. Itulah Babel rohani di pasal yang ke-17. Dia menunggang antikristus sampai antikristus ini, bintang buas ini sudah tercapai cita-citanya menyatukan dunia di bawah tangan dia, maka binatang ini akan memakan ibu dari para pelacur. Artinya gereja Roma Katolik pun akan dimusnahkan oleh antikristus. Nah, di pasal 18 dikatakan Babel yang merupakan Babel dunia, Babel politik diizinkan dibangun kembali. Untuk apa dibangun kembali? Untuk dimusnahkan. Untuk dimusnahkan. Kenapa untuk dimusnahkan? Kalau kita melihat di sini, Babel kota yang besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan tidak akan ditemukan lagi. Itu bagaimana cara melemparkannya? Seperti kita mengambil sebuah batu besar, ya kita pergi ke Sungai Kapuas, kita lemparkan batu itu langsung tenggelam, nggak tunggu hitungan, dalam beberapa detik dia hilang, sudah di bawah dan tidak ditemukan lagi. Padahal Babel yang sebelumnya pernah runtuh, dibangun lagi, pernah runtuh, dibangun lagi, masih ada. Tapi ini total tidak ada lagi. Sudah habis, ya, diruntuhkan. Kapan itu Babel ini akan diruntuhkan? Kalau kita membaca pasal 18, ini adalah penghujung dari kitab Wahyu, penghakiman Allah kepada orang-orang yang tidak percaya. Karena nanti masuk pasal 19, pasal 20, sudah akan masuk ke kerajaan 1000 tahun. Artinya ini terjadi sekejap mata. Bagaimana Babel yang begitu perkasa itu bisa hancur? Kalau kita baca dalam cawan murka ke-7, Tuhan menggunakan gempa bumi. Jadi gempa bumi ini akan membuat topografi dari Yerusalem itu berubah, terbelah, dan dikatakan ada 7.000 orang mati, dikatakan di situ. Kemudian Babel ini karena ada gempa bumi yang Tuhan buat secara supranatural, Babel ini akan ditelan bumi loh, dalam sekejap loh. Nggak ada lagi. Ditelan habis, orang pergi ke situ, mana Babel, nggak ada lagi. Jadi di kerajaan 1000 tahun kita nggak bisa temukan lagi Babel, jejak-jejaknya pun nggak ada. Tuhan bilang begitu. Kemudian kalau kita lihat ada api turun dari langit. Jadi sebelum gempa itu terjadi, Tuhan turunkan api seperti kota Sodom dan Gomora, kota yang luar biasa ini terbakar habis oleh api. Tiba-tiba gempa lagi dan kota ini sama sekali dikubur ke dalam bumi dan tidak nampak lagi. Dan kalau kita lihat di sini, apa yang dikerjakan Babel? Babel itu membuat orang tidak mau mengenal Yesus. Kenapa di sini disebut suara penyanyi, pemain kecapi, peniup suling, peniup sangkakala, tidak kedengaran lagi di dalammu. Ini apa sih? Semua orang di bumi tahu itu namanya musik. Kamu mau musik dangdut, musik jazz, musik klasik. Satu di antara mereka mungkin kamu gemari. Tetapi ada satu hal yang tidak baik dengan musik. Kalau musik itu membawa kamu menjauh dari Tuhan. Babel inilah dunia musik. Tidak akan terdengar lagi. Yang kedua, di dalam Babel tidak akan lagi ada seni. Kenapa ada seni? Seni ini membuat manusia itu matanya menjadi nyaman. Zaman sekarang ini seni lebih tinggi daripada zaman dulu. Karena ada komputer ya. Kalau kamu melihat di teknologi komputer dari 4K, 8K. Jadi begitu cantik dibuat. Sehingga orang merasa tertarik betul. Tetapi kalau ya dunia seni ini tidak membuat kita dekat dengan Yesus, mengenal Yesus sebagai juru selamat, maka seni itu seninya Babel.
berbahaya sekali. Seni bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Contohnya ya, Alkitab ini dengan komputer bisa ditata dengan baik sehingga memiliki outline-outline yang menurut saya Alkitab sekarang outline-nya kurang lengkap. Sehingga kalau kita baca Alkitab terlalu panjang isinya, outline-nya itu tidak ada. Sehingga kita nggak mengerti apa nih Alkitab ini. Coba kalau outline-nya itu dibuat sangat-sangat padat, kita akan menjadi semakin mengerti isi dari Alkitab. Jadi seni itu bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan atau seni untuk memuliakan diri sendiri. Manusia kan begini, kamu bisa. Kalau kamu kerja keras, kamu pasti kaya. Jadi kamu bisa. Ini prinsipnya dunia, prinsipnya Babel. Karena Babel itu tujuannya membuat ya pengikut-pengikutnya menjadi kaya. Kalau di dalam pasal 18 dikatakan Babel itu memperkaya diri dengan pakaian yang berwarna merah, berwarna ungu. Kalau kamu lihat gereja paling kaya itu gereja mana sekarang? Gereja Roma Katolik loh. Gereja yang paling kaya di dunia. Kemana-mana kamu pergi, gereja Roma Katolik pasti punya tanah. Contohnya di jalan ini, terusan Sungai Raya Dalam. Masuk lagi, itu tanah gereja Roma Katolik begitu besar. Kamu masuk lagi di Jalan Paris, juga tanah itu. Kamu ke sana Gembala Bait juga tanah mereka. Kemana-mana loh. Dikatakan dalam pasal 17, ibu dari segala para pelacur berpakaian mewah. Punya perhiasan mewah. Menunjuk pada siapa? Gereja Roma Katolik. Yang mengatakan keselamatan itu bukan di dalam Yesus saja. Tapi harus ditambah dengan sakramen-sakramen baru kamu selamat. Kalau kita beda. Kamu percaya Yesus, kamu langsung selamat. Kalau mereka bilang tidak, kamu harus melakukan sakramen agama Roma Katolik, baru kamu bisa diselamatkan. Jadi iman mereka tuh harus plus baru selamat. Kalau kita tidak, sekali beriman seperti Benyamin sebelah Yesus mengatakan, kalau engkau datang sebagai raja, ingat akan daku. Dia nggak buat apa-apa loh, coba ngomong karena dia percaya. Tuhan Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Itu bedanya. Jadi Babel di sini kita lihat ya, seni musiknya Tuhan hilangkan sama sekali. Ya, seni biasa Tuhan hilangkan sama sekali. Suara kilangan, apa itu kilangan? Tidak akan terdengar lagi di dalammu. Ini adalah pabrik. Pabrik-pabrik itu tidak diizinkan lagi berproduksi. Kata kilang itu kata yang dipakai di zaman dulu untuk menamakan pabrik. Ya, misalnya pabrik kertas, disebut kilang kertas. Kalau kamu ke Malaysia ya, mereka nggak sebut pabrik, mereka sebut kilang. Tempat menghasilkan barang-barang. Itu tidak akan ada lagi. Kemudian cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Apa tuh cahaya lampu? Kenapa cahaya lampu disebut di sini? Zaman sekarang kalau kamu tidak punya cahaya lampu, layar ini, ya kan? Kamu akan bagaimana? Merasa hidup itu ada yang tidak lengkap. Cahaya lampu. LED dan macam-macam. Tidak lagi akan Tuhan padamkan. Ya, karena kunci utama mereka penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, komputer dan komunikasi akan Tuhan bilang stop, tidak boleh ada lagi. Kemudian suara mempelai laki-laki pengantin wanita tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Apa ciri khas dunia sebelum Yesus datang? Manusia akan kawin dan mengawinkan, tidak ada lagi. Dari kota itu. Kemudian karena perdaganganmu adalah pembesar-pembesar di bumi menjadi kaya oleh ilmu sihirmu dikatakan di sini semua bangsa disesatkan. Nah, perdaganganmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Apa tuh maksudnya perdagangan? Sekarang kita namakan kota itu besar. Kalau di kota itu ada mall. Jadi di kota Babel yang baru ini, ya mallnya begitu luar biasa. Itu pun akan Tuhan hancurkan. Tidak boleh ada lagi. Kemudian oleh ilmu sihirmu, nah ini yang tidak gampang ditafsirkan. Kenapa? Karena di dunia ini orang bisa berkuasa karena dia punya uang. Ya, tidak menjadi rahasia bahwa kalau di Indonesia kalau mau terpilih menjadi anggota DPR ya katakanlah, dia harus punya uang berapa miliar. Jadi sebelum pemilihan dia harus pergi
ke tempat di mana dia akan dipilih, dia akan bagi-bagi uang. Ya. Bisa menghabiskan berapa miliar, ada yang mengatakan dia perlu mengeluarkan uang 40 miliar. Dia terpilih jadi anggota DPR. Jadi dengan uang orang bisa berkuasa. Jadi kalau kita lihat di sini, ilmu sihir di sini, dalam pasal yang sebelumnya, ayat sebelumnya, coba kita buka pasal 18 ayat 2. Ini yang merupakan satu hal yang tidak terlalu kita mengerti, tapi itu terjadi loh. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu, ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis, yang kotor dan yang dibenci. Nah, orang di muka bumi ini bisa berkuasa karena apa? Dia bersatu dengan roh jahat loh. Ini yang tidak gampang untuk dimengerti. Ada yang mengatakan begini loh. Soeharto, mengapa dia begitu berkuasa Indonesia? Orang mengatakan dia banyak dukunnya. Banyak apa? Dukunnya. Jadi penguasa dunia ini yang tidak percaya Yesus, itu untuk berkuasa, mereka itu bersekutu dengan roh-roh jahat. Memang ada penguasa yang terpilih seperti Ahok kan. Ya, dia terpilih bersama Pak Jokowi menjadi Wagub DKI, kemudian dia menjadi gubernur. Ya, dia dengan pemilihan. Tetapi banyak di dunia ini, penguasa-penguasa itu menjadi penguasa karena mereka bersatu dengan roh-roh jahat. Ini yang tidak begitu kita mengerti. Dan ini akan terjadi di Babel yang duniawi ini. Kenapa? Karena antikristus itu dipakai oleh iblis untuk menguasai dunia. Jadi kita lihat di sini, apa yang membuat Babel itu dibangun? Karena memang harus dibangun untuk perang Harmagedon. Kemudian dibangun untuk apa? Untuk dihancurkan. Nah, bagaimana cara Allah menghancurkan? Tadi sudah saya katakan dengan gempa bumi, dengan api. Kemudian penghancurannya terjadi kapan? Kalau kita lihat di sini, itu terjadi pada hari Tuhan. Pada hari Tuhan. Mari kita lihat pasal 16 ayat yang ke-14. Jadi Babel ini betul-betul bersatu dengan setan dan roh-roh jahat. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari yang maha kuasa. Jadi hari Tuhan untuk orang tidak percaya adalah penghakiman total, habis, gak ada lagi. Tetapi untuk kita hari Tuhan itu, Yesus akan datang sebagai Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa para pembesar di sini itu melakukan perdagangan dengan Babel dengan ilmu sihirmu. Sihir di sini bisa juga berarti apa tuh? Kalau kita lihat, itu sama dengan sekarang, dunia narkotika, farmasi. Karena dunia narkotika sekarang sangat mengerikan ya. Orang bisa dikendalikan hidupnya karena obat-obat bius. Jadi obat-obat bius itu sampai sekarang tidak ada negara yang berhasil memberantasnya. Termasuk negara yang paling ketat keamanannya, seperti Singapura. Di Singapura juga ada pecandu obat bius. Jadi obat bius ini disebut sihir, disebut farmasi, itu pada saat orang zaman dulu, mereka itu mau berhubungan dengan roh jahat, mereka harus mabuk dulu loh. Mabuknya dengan apa? Bukan hanya dengan alkohol, dengan obat-obatan farmasi itu. Sehingga mereka bisa berhubungan dengan roh-roh jahat. Nah kemudian dosa apa lagi? Kalau kita lihat ya, sehingga Babel yang diizinkan bangun akan dihancurkan dalam sekejap mata. Dan cara penghancurnya itu adalah Tuhan yang turun tangan langsung. Dan penghancuran itu terjadi di penghujung dari masa tribulasi. Kenapa begitu? Karena Babel ini, kalau kita baca di ayat 24, dan di dalamnya Babel terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang
yang dibunuh di bumi. Jadi boleh kita katakan pembunuhan itu terjadi sebenarnya iblis ya menggunakan pembunuh untuk membunuh. Ini ayatnya. Kenapa di bumi ini begitu banyak pembunuhan? Kadang-kadang pembunuhan tuh begitu susah untuk dicari siapa pembunuhnya. Seperti sekarang yang terjadi di Subang, ada ibu dan anak dibunuh dan mayatnya diletakkan dalam mobil. Sampai sekarang polisi belum menemukan siapa yang membunuh mereka. Nah, pembunuhan yang terjadi di muka bumi yang pertama ditulis di Alkitab adalah Kain membunuh Habel. Kenapa Kain bisa membunuh Habel? Karena dia dikuasai oleh iblis. Dan dikatakan di sini semua pembunuhan terjadi karena manusia tunduk kepada pimpinan dari iblis Babel ini. Dan darah itu harus ditanggungkan kepada Babel secara tuntas. Mari kita lihat pada saat ya materai yang kelima dibuka dalam Wahyu 6. Ada doa ini menuntut kepada Tuhan supaya mengadakan pembalasan. Wahyu 6 ayat 10. Dan mereka berdoa, berseru dengan suara nyaring. Ini adalah materai kelima ketika dibuka. Katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan yang benar. Ini kepada Allah, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi Babel itu membunuh siapa saja. Para nabi seperti Habel dibunuh oleh Kain. Seperti Zakaria dibunuh. Zakaria Barekia, kata Tuhan Yesus. Darah mereka akan Tuhan Yesus tuntut. Dan di akhir zaman ini juga banyak ya orang-orang yang mengikut Yesus itu harus mati. Ya, seperti Stefanus, seperti Rasul Yakobus, seperti Petrus disalib terbalik, seperti Paulus dibunuh dengan pedang oleh Kaisar Nero. Jadi barang siapa yang membunuh orang yang disebut para nabi, membunuh orang kudus, kalau kita lihat dalam catatan sejarah, tadi saya sudah katakan, gereja Roma Katolik, baik di Eropa sampai di Spanyol, itu paling banyak membunuh orang-orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus. Pada zaman reformasi, abad yang ke-16. Dan darah itu akan Tuhan tuntut ya di sini, sehingga tuntas. Nah, sehingga Babel itu betul-betul hancur, tidak ada lagi kelihatan. Jadi waktu kita di dalam kerajaan 1000 tahun, kalau kita sempat pergi ke daerah yang namanya Hilah di situ, sama sekali ya Babel yang begitu besar, begitu jaya, nggak nampak bekasnya. Sama sekali nggak nampak bekasnya. Ini dikatakan Alkitab loh. Nah, Babel yang rohani sudah runtuh dulu, yaitu gereja Roma Katolik ya, sudah dipakai oleh antikristus ketika daya gunanya tidak ada lagi. Jadi binatang buas itu makan ya wanita ibu para pelacur yang menungganginya. Itu di pasal 17. Sehingga di pasal 17 yang merupakan simbol dari gereja Roma Katolik itu dijelaskan berkali-kali. Tapi di pasal 18 ini itu literal, tidak ada penjelasan. Disebut Babel, kuasanya besar. Kenapa bisa berkuasa? Karena bersatu dengan roh-roh jahat. Antikristusnya itu bersatu dengan iblis. Jadi dia mewakili iblis. Yang kedua, kita melihat dia bukan hanya begitu kuat menguasai dunia, dia juga semua perdagangan di tangan dia. Apapun yang kita mau ada di tangan dia. Mau beli nyawa pun dia bisa jual nyawa orang itu. Nah, kita lihat selanjutnya, di dalam Babel itu semua ya, disebut di sini. Ada seni musiknya, ada seni biasa, ya. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya ada pabrik yang berproduksi, kemudian ada apa? Cahaya lampu, kemudian juga di situ ada orang kawin dan mengawinkan. Tapi pada satu saat kapan Babel ini dihakimi? Coba kita lihat ya. Dalam pasal 16 ayat 17. Itu terjadi di cawan murka Allah yang ketujuh. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaran suara nyaring dari tahta itu, katanya sudah terlaksana, maka memancarlah kilat
dan mendurulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Ayat 19, dan terbelah kota besar itu menjadi 3 bagian di kota Yerusalem, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang ini termasuk, maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan dengan penuh dengan anggur kegeraman murkanya, dan semua pulau hilang lenyap, tidak ditemukan lagi gunung-gunung, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Jadi bagaimana cara Tuhan memusnahkan Babel yang betul-betul merupakan kota besar, yang bukan di Roma ya, tapi di mana? Di dekat sungai Efrat, di Mesopotamia. Karena Roma itu adalah Babel rohani. Gereja Roma Katolik pusatnya Roma. Digambarkan sebagai ibu dari para pelacur yang berpakaian mewah, yang memakai perhiasan tapi memegang cawan yang isinya darah. Ya, jadi dari sejarah gereja begitu banyak orang-orang ya, yang sudah percaya Yesus itu harus mati di tangan gereja Roma Katolik. Ya, sampai sekarang gereja Roma Katolik tidak berubah loh. Tetap mereka punya 7 sakramen. Padahal di Alkitab hanya ada 2 sakramen sebagai simbol saja ya. Ya, simbol rohani yang memberikan berkat rohani juga. Kalau mereka 7. Dan untuk gereja Roma Katolik, sakramen itu bisa menyelamatkan loh. Baptisan menyelamatkan. Perjamuan kudus menyelamatkan. Jadi sebelum orang mati, orang tuh tidak peduli percaya Yesus, tidak percaya Yesus. Jadi kalau pastornya datang, memberi dia perjamuan kudus, dia makan, dia minum, itu masuk surga. Padahal orang tuh nggak percaya Yesus loh. Padahal kita mengatakan sakramen itu adalah simbol. Kalau kita percaya Yesus, ya harus dibaptis, harus ikut perjamuan kudus. Kenapa? Karena kita sudah percaya. Kalau mereka beda loh. Semua ya sakramen itu bisa menyelamatkan kalau dilakukan oleh pastor. Makanya mereka punya misa untuk orang mati. Orang sudah mati. Dimisahkan. Orang yang mati kemungkinan belum masuk surga di api penyucian. Dimisahkan, nanti Tuhan bawa dia ke surga. Jadi itu tidak ada ajarannya di dalam Alkitab bahasa asli. Itu hanya ada di Alkitab bahasa Latin. Makanya dikatakan di sini, coba kita lihat. Ayat yang ke-23. Dan oleh ilmu sihirmu, semua bangsa disesatkan. Itulah ya. Jadi dunia ini akan disesatkan sampai paling sesat oleh antikristus. Bagaimana kesesatan itu bisa berakhir? Hanya dengan Injil Tuhan Yesus. Injil itu tetap ada pada masa tribulasi besar. Tuhan menentukan orang Yahudi yang bersaksi. Ada 12.000 per suku, totalnya 144.000 penginjil. Jadi kalau di gereja, semakin banyak penginjil, semakin baik. Tuhan Yesus, dia menginjili, dia punya 12 murid, dia didik 70 murid, dan kita berharap tanggal 20 Oktober adalah hari libur. Kita datang ke gereja, belajar bagaimana mengabarkan Injil. Karena mengabarkan Injil harus ya ada latihannya. Kalau kita tidak mau dilatih, maka kita tidak bisa mengabarkan Injil. Jadi jelas sudah hari ini kita sudah belajar bahwa jikalau kita tidak mau bertobat dan diselamatkan, Yesus pasti menghakimi kita. Dan penghakiman itu dimulai di mana? Di rumahnya, di gerejanya. Pasal 2 dan 3, 7 gereja Tuhan Yesus adili. Dan di pasal yang terakhir ini juga Tuhan Yesus menghakimi. Ya, sudah dimulai di rumahnya, sekarang menghakimi dunia ini. Ya, yaitu di pasal 16, 17, 18. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kitab Wahyu yang sudah Engkau berikan kepada Tuhan Yesus, bahkan melalui para malaikat kepada Rasul Yohanes. Hari ini kami sudah belajar penghujung dari pasal 18. Kami tahu bahwa firman-Mu adalah rencana-Mu yang pasti Engkau lakukan.
walaupun pada saat ini kami mengalami kesulitan untuk memahaminya. Tapi kami percaya apa yang Engkau katakan akan Engkau laksanakan, yaitu Engkau akan menghakimi baik Babel rohani dan Babel duniawi, yaitu antikristus. Ya Bapa, tolonglah kami supaya kami jangan menjadi orang yang dihakimi, karena Engkau telah menghakimi dosa-dosa kami di atas kayu salib, yaitu Tuhan Yesus telah menanggung segala dosa seluruh dunia. Kami mau percaya Yesus, kami mau terus setia pada Yesus, dan dengan demikian dosa-dosa kami tidak akan lagi dihakimi, tetapi Engkau akan memeriksa pelayanan kami selama kami masih di dunia. Apakah kami mau menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus yang mengabarkan Injil kepada orang yang belum percaya supaya mereka luput dari penghakiman-Mu. Ya Bapa, tolonglah kami supaya kami memiliki kuasa Roh Kudus, kuasa bangkitan Yesus untuk melaksanakan kehidupan kami di akhir zaman. Demikianlah doa kami ya Bapa. Kami mohon dengan darah putra-Mu Yesus, Engkau menghapus semua pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan mengikuti yaitu perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Eliakim Pang. Kinh âm phụ để cái chập hạ lợi chi si cho hay sự cái lời kinh âm chùa thái oi cái si sai sip si cá hóng sa xin liu xiết rồi mai sự si cá mi cá nhìn nên kêu rồi sống xin giả su mi cá nhìn tu nên kêu tịch to để cái dùn sẻ này phụ hun. Selanjutnya kita akan mengadakan perjamuan kudus, mengenang bagaimana Tuhan Yesus disalibkan demi menyelamatkan setiap orang supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus. 是個來創嘅個是個124兆嘅是個。 Kita bernyanyi 124. Sĩ ca kinh phụ âm so oi thuộc oi kinh vốn Siang thái cả plan khoi ma kho phụ dìm. Mari kita membuka Alkitab, kita buka Injil Markus Thi 14 章 Thi 22 到26 節 Injil Markus pasal 14 Ma kho Thi 14 章20到26 節 Injil Markus pasal 14 ayat 24 sampai 20 到26 節 sampai 26. 馬可福音第14章22節到26節按用記載，他們吃的時候，耶穌拿起餅來祝了福，就撇開賜給他們說：
你們那作說這是我的身體，要拿起杯來祝謝了，賜給他們，他們都喝了。耶穌說：這是我立約的血，為多人流出來的。我實在告訴你們，我不再喝這葡萄汁，直到我在上帝的國裏喝是那日子。他們從有時跳出來往橄欖山去。 Markus pasal 14 ayat 22 sampai 26. Penetapan perjamuan malam, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. 26. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Giờ cảm謝主是家見到愛兩書主嘅餅及主嘅杯。 Mengucap syukur kepada Tuhan, kita akan menerima cawan dan roti Tuhan.當主耶穌佢最後嘅日子，佢設立一個新場，喺一個流行，佢就拿起一個餅來，佢講一個餅係以表我嘅身體，為你哋使。 你哋咪碰食一個餅嘅時候，就係紀念主耶穌嘅太愛，佢死在十字架上灑身流血，來買贖世界每一責任，是都是個相信嘅佢人能夠得着永生嘅恩典，是個一來俾一個餅禱告，我哋請蒙恩賜上俾一個餅禱告。 Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar atas kami. Pada saat kami menghampiri meja perjamuan, kali mengingat bahwa kasih-Mu sudah dinyatakan melalui putra-Mu Tuhan Yesus yang sudah mati untuk dosa-dosa kami dan mengalirkan darah untuk menyucikan kami. Kepada setiap kami yang percaya kepada Engkau, pada saat hari ini menerima juga roti yang akan dibagikan, kiranya kami boleh mengenang bahwa tubuh-Mu telah dipecah-pecahkan untuk kami, dan kami boleh terus bersyukur sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Pakailah setiap kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini, supaya banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siap menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Phạm sư xây điều chỉ dùng chi môi, thì chú khâu gì na biang rồi, xịt rồi kỷ niệm chùa thay ở dù có như thế mạng liang xe, nhìn chang như mạng ở liang su, tên đó như su điều xe gì hết chẳng rồi liang su được cái biang. Phạm na tao điều đẹp biang ai cha nhận với trăm này với lời mệt với chỉ cái tàu co, xin nhìn chỉ cái chui co kiểu chu giả su cái bò hiệt xe chang chỉ cái gì chết đấy. Ang trang vô bê bụt nhi, chỉ đó là cái sinh về sinh cha, siêu kết sinh chín ấy nhìn là kén suy gia su, vì kỳ chọn phụ dìm cho kén chín. Thí dụ khi mà gì cả thì số xe đeo gì hết mà nhiều nào tập biang ấy, xong gì ký xíu mà để bù quật. Kalau hay một cái thì xe na số chuẩn chỗ cam ấy xem rồi đang số thì cái biang
Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menerima roti ini yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita manusia yang berdosa. Sekali yang su dia kepiang. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Amin. Phản theo Chúa Giêsu kỳ na hi để cái bùi lợi hay trọng trọ để cái phùng sẽ để phù trọ chịp thì con gia bùi hay ngày giống ngã sẽ so li bé xin dọc ni tên mi phùng sẽ để xì héo oi gì chi hàng vì tiết hay kỷ niệm Chúa Giêsu Kitô cái thầy oi chỉ có ai bùi để cái bùi chia tỏ mà tên chiang để cái Zakaria chuẩn thọ tại yang chỉ có tỏ co. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata kekal di kerajaan surga, sekali lagi kami bersyukur padamu untuk hari yang Kau berikan kepada kami. Bahkan kami bisa menghadap meja perjamuan. Kami tahu Bapa, saat kami menghadap meja perjamuan, kami diingatkan kembali bagaimana Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus telah mati untuk kami, dan Dia telah disalibkan dan mengalirkan darahnya yang sangat mahal dan berharga, namun diberikan cuma-cuma kepada yang percaya kepadanya, sehingga setiap manusia beroleh keselamatan. Kami bersyukur karena kami bisa menerima dan meminum cawan ini yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang mengalir di Kalvari. Karena Engkau selalu ingatkan kami, bukan hanya saat kami meminumnya mengingat akan Tuhan Yesus, tapi kami juga mengingat bagaimana Tuhan Yesus akan segera datang, di mana waktu kami sebentar lagi untuk berkesempatan menginjili setiap orang yang ada di muka bumi ini, supaya mereka semua bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Kami sambut berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Phẩm Natal để cái buổi cái thí chung chi môi sẽ nhận bi hông mệt mệt bi sĩ tỏ co thiểu chu bóng chế sĩ cả nhào sú sĩ cả cái câu pháp sĩ câu sĩ cả nâng kéo chính chính sĩ mỹ dạ xin cho nhìn ví dụ giả su phát công sẽ để sĩ kế hông lời tay đàng hi hi tỏ nhìn lời quy sông chủ lời sông su thiền thòng hay phụ lộc.向thái ca人人斬坐，是個兩數嘅個葡萄汁，先父嘅食誒出以表耶穌基督誒寶血水，四槍是個吹歌，是個來滅滅彼此嘅禱告，善人是個嘅吹歌，求做結槍是個心懷意念。是個來存作感恩嘅心。lời đen số để cái bụi sự cái gì sẽ lời đen số để bụi Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih
Tuhan di dalam surga. Ku ucap terima kasih. Amen. Sự ca dịch biến siêu bối sự biến rồi chống sĩ với con trời sự ca chống ở sự có dịch bạc như sự xí xíu sự ca là chống thí dịch phải cả thí xăm phải ấy. Thiên chiếu cho so thảo,你的力量微笑，应当尽心祈祷，因我做你中保，就替我舍心，就在身上心，我所知念我心，就是必先拜金。我的献出的手，总要站在幕前。我靠人要众生，主祈求恩完全，就替我舍心，在前反情。我所追念我为心，就替必先拜金。这个人人站错，这个ở梁书有圣经里面受进去祝福。但願我主耶穌基督恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動與交通，常與眾天充滿同在。從今時一直到永永遠遠，阿門，阿門頌，阿門，阿門，阿門，阿門。Mẹ tổ san phi nhân song chi chúc phúc tất cả. Chúa heo sẽ cả lời trong nhân chủ sĩ phụ. Tuhan berkatimu, Tuhan melindungi membinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan